warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallah. Para sesepuh, para alim, ulama, ustadz, kiai, bapak ibu semuanya yang hadir, semoga semuanya dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah. Menurut kalender yang kita punya tertulis ini hari Isra Mi'raj. Karena itu maka libur, yang kerja libur. Atau di kalender tertulis tercetak warna merah. Karena itu mungkin kita bisa agak santai berada di masjid ini. Saya diberi waktu sekitar 30 menit. Jadi kira-kira kalau jam saya ini nanti jam 5:15 selesai. Andaikan nambah mungkin sedikit saja. Bapak Ibu saya hormati, peristiwa Isra dan Mi'raj ini termasuk peristiwa yang gaib. Nggak bisa diketahui oleh orang lain. Hanya Nabi yang merasakan. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun 621 Masehi. Atau setelah Nabi sekitar 10 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jauh sekali. Jarak antara Mekah dengan Palestina itu kalau lurus itu sekitar 1239 km. Kalau belok-belok yang jalan biasa seperti yang kita lalui dengan belok-belok itu 1494 km atau hampir 1500 km. Jarak jauh yang sekian ini kalau ditempuh oleh kendaraan dan kecepatan 80 km per jam butuh waktu sekitar 15 jam. Kalau menggunakan pesawat Airbus A380 terbang memakan waktu sekitar 2 jam. Tapi zaman Nabi kan pakai unta. Untuk kendaraan unta diperkirakan memakan waktu sekitar 40 hari atau 1,5 bulan. Peristiwa ini cukup menggegerkan karena hanya di suatu malam. Normalnya itu 1,5 bulan jarak tempuh itu.
Tapi Nabi cerita hanya di suatu malam. Di suatu malam, bukan semalam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila itu suatu malam. Kalau semalam lailatan wahidatan, itu bedanya dalam bahasa Arab. Nah, karena ukuran akal saat itu tidak masuk akal, maka cukup menggegerkan. Nah, Bapak Ibu saya hormati, saya tidak membahas lebih lanjut tentang persoalan masuk akal atau tidak masuk akal ini. Tapi yang jelas, peristiwa ini telah terjadi dialami oleh Nabi ketika beliau saat itu usianya sekitar 50 tahun. Oleh-oleh yang didapat oleh beliau adalah perintah sholat 5 waktu. Sedikit kita mengulas kenapa atau apa latar belakang sehingga beliau di Isra dan Mi'rajkan. Tadi kalau Isra itu peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian Mi'rajnya naik hingga ke Sidratul Muntaha, Mi'raj. Mungkin ada di antara kita yang belum sempat ikut diskusi tentang Masjidil Aqsa. Sedikit saya sampaikan aja untuk wacana. Masjidil Aqsa ketika Nabi menjalani peristiwa ini tidak ada. Heran ya. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj itu dari Mekah ke Palestina, itu bangunan yang seperti sekarang itu belum ada. Yang ada adalah puing-puing bangunan yang hancur karena terjadi perebutan antara Yahudi, Nasrani, dan seterusnya bolak-balik. Ceritanya begitu. Sehingga pada saat Nabi hadir ke sana itu, ya diperkirakan lihat dari tahun itu masih belum sempat terbangun dengan bagus. Baru nanti zaman Umayyah dibangun dengan bangunan yang cukup lumayan megah. Sekarang ini para jamaah mungkin jenengan pernah lihat di TV. Agak kasihan, saya pernah ke sana tahun 15, memprihatinkan. Kesan saya malah bersih ini masjidnya itu. Megah, Masjid Akbar, jauh gak ada apa-apanya. Sehingga sempat bertanya, kenapa ya kok tidak mendapatkan perhatian? Terus saya mencoba menenangkan diri, mungkin faktor politik. Ingat, Palestina itu kan dalam kekuasaan Israel. Sehingga kalau ada bantuan-bantuan macam-macam tidak mudah masuk ke sana. Sampai saya masuk ke namanya toilet itu, wah, sangat-sangat. Sampai hampir apa artinya itu? Tidak terawat, tidak didukung oleh dana yang cukup. Nah, para jamaah, itulah kira-kira situasi Masjidil Aqsa sampai sekarang. Masjidil Aqsa itu tidak terlalu besar. Jalannya ini kira-kira muat sekitar 4-5 ribu orang dalamnya. Masih besar Masjid Akbar. Tapi kalau Jumat atau sholat Id itu sampai halaman dipakai semua. Itu bisa muat 40 ribu. Jadi kalau sudah sholat Jumat itu halaman itu penuh. Sholat Id juga. Tapi kalau sholat 5 waktu tidak banyak. Saya pernah sholat subuh itu hanya 1 atau 2 baris. Memprihatinkan. Saya mendengar katanya sing enom-enom itu gaolero. Mungkin khawatir terjadi apa? Pemberontakan atau begitu ya.
Itu situasi objektifnya. Nah, namun demikian, Masjidil Aqsa adalah tempat suci. Itu yang penting ya. Tempat suci pernah diperebutkan oleh 3 umat. Orang Yahudi ngaku miliknya, orang Nasrani ngaku miliknya. Di Masjid Al-Aqsa itu di bagian sebelah barat itu adanya dinding, orang menyebut dinding ratapan. Ratapan, nangis. Orang Yahudi datang ke sana untuk nangis-nangis, untuk minta diampuni, untuk disayangi, untuk dikabulkan permintaannya. Namanya dinding ratapan. Di kawasan Al-Aqsa itu, di dinding barat, dinding ratapan. Nah, awal mula masjid ini menjadi milik umat Islam zaman Umar bin Khattab. Kita pernah dengar beritanya itu. Umar bin Khattab. Saking hebatnya Umar bin Khattab itu, ya, karena kata orang penguasa Kristen Nasrani saat itu, kami hanya akan menyerahkan kalau pemimpin Islam datang. Maka datanglah Umar bin Khattab. Dari zaman Umar bin Khattab, Al-Aqsa ini diserahkan kepada umat Islam sejak itu sampai sekarang. Hanya persoalannya zaman sekarang ini karena ada masalah Yahudi itu, sehingga memang itu diakui oleh umat Islam, tetapi tanda petik dalam kekuasaan orang Yahudi, sehingga mereka bisa menyaring. Kalau kita masuk dari Jordan ke sana itu kan ada visa atau apa? Itu yang menguasai itu orang Israel. Baik para jamaah, di dunia ada 3 kota suci. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kemudian di Palestina. Ada 3 masjid ya. Di Al-Haram itu Nabi ingin memotivasi kita supaya datang ke situ. Nabi mengatakan sholat di Masjidil Haram itu nilainya lebih baik 100.000 lebih baik ketimbang sholat di Masjid Al-Hudaini. 100.000. Kalau di Madinah 1000 kali lebih baik. Kalau di Al-Aqsa 500 kali lebih baik. Jadi ada 3 masjid di dunia ini yang oleh Nabi kita dianjurkan untuk menghadiri. Kalau kita umroh biasanya otomatis Al-Haram sama Nabawi. Nah, kalau yang ini agak jauh. Jaraknya tadi sekitar 1.500 km. Nah, para jamaah, apa yang melatar belakangi Nabi kemudian di Isra Mi'rajkan? Secara singkat saya sampaikan bahwa saat itu ada peristiwa kematian atau wafatnya sang paman bernama Abu Thalib. Dalam waktu hitungan hari wafat juga istrinya, namanya Khadijah. Dalam sebuah keterangan oleh Badruddin Al-Hanafi dalam kitabnya Umdatul Qari dikatakan waqala Abu Umar yuqalu innaha tuwfiyat. Jadi Khadijah wafat ba'da mauti Abi Thalib, setelah wafatnya Abu Thalib bi thalathati ayam, 3 hari jaraknya. Abu Thalib meninggal, kemudian Khadijah fi syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, para jamaah, mengapa Nabi merasa begitu kehilangan dengan 2 sosok ini? Yang pertama, Abu Thalib itu orang yang paling lama mendampingi Nabi. Cerita singkatnya, Nabi lahir dalam keadaan sudah yatim, bapaknya meninggal duluan. Ibunya mendampingi Nabi 6 tahun. Kemudian beliau wafat, sang ibu ini. Lalu diasuh oleh sang kakek, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, sang kakek, mengasuh 2 tahun. Habis itu kemudian Abu Thalib ini. Sampai Nabi usia sekitar 50 tahun terus dalam pendampingan Nabi. Bisa dibayangkan betapa lamanya, juga besarnya perhatian sang
afdal pada Nabi ini. Maka ketika beliau wafat, Nabi merasa sangat kehilangan. Kemudian istrinya dalam waktu hitungan 3 hari jaraknya di bulan Ramadan juga meninggal. Kita tahu istri Nabi hanya satu ketika dengan Khadijah. Hanya satu ketika dengan Khadijah. Jadi ketika beliau wafat, sekitar 25 tahun Nabi mendampingi Khadijah, atau kebalikannya Khadijah mendampingi Nabi. Ingat, Nabi menikah pada usia 25 tahun. Dan ketika peristiwa terjadi, Nabi berusia sekitar 50 tahun. Jadi Khadijah mendampingi sekitar 25 tahun. Nah, dua sosok yang sangat penting ini ketika meninggal, Nabi sangat kehilangan, maka Nabi sangat bersedih. Sehingga dalam catatan sejarah Islam, masa itu disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Nah, persoalannya adalah apa yang dilakukan Nabi ketika sedang dirundung sedih dan duka cita ini. Ternyata para jamaah, di saat Nabi sedih seperti itu, Nabi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kadang-kadang tidak seperti itu. Kalau kita kadang-kadang kalau pas sedih gitu, boleh hiburan. Hiburan apa? Mau mancing atau apa kan gitu. Beliau mengajari kita, kalau sedih, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya dengan cara itu Allah menyambut baik sekali. Allah senang. Allah bahkan bangga punya hamba seperti itu. Ketika sedih, larinya kepada Allah. Akhirnya disambut oleh Allah, kemudian terjadilah peristiwa Nabi dihibur dengan cara di Isra dan Mi'rajkan ini. Karena itu para jamaah, kalau kita sedang mengalami persoalan apapun, kesulitan apapun, jangan lupa malah mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah berjanji, kalau ada hamba seperti kita ini, dikala mengalami kesulitan, kok mendekatkan diri kepadanya, Allah akan menyambut. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, pasti aku akan ingat kepadamu. Di hadits qudsi Allah malah mengatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama orang itu yang suka zikir kepadaku, yang suka ingat kepadaku. Jadi para jamaah, kalau kita ini pas lagi bersedih, lagi banyak masalah, banyak problem, mendekatkan diri kepada Allah, hadir dan akan menenangkan hati kita, menghibur kita, dan kemudian memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan. Itu untungnya kalau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah, dalam peristiwa ini Nabi kemudian Mi'raj. Kalau Isra tadi kan dari Al-Haram Mekah ke Al-Aqsa Palestina, itu Isra. Lalu Mi'raj dari Al-Aqsa ini ke atas langit 1/7 kemudian ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Intinya adalah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Singkatnya di situ. Nah, ada pernyataan menarik dari ulama. Ini oleh sebagian orang dikatakan hadis, tapi ini lebih pas pernyataan ulama menyimpulkan dari berbagai keterangan. Katanya kita ini bisa mi'raj. Kita bisa mi'raj. Kalau Asra kan biasa jalan-jalan malam ya. Kita ini pun bisa mi'raj. Sehingga muncul istilah yang sangat terkenal diantaranya oleh
Syekh Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, Mafatihul Ghaib, dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu bisa menjadi mi'raj bagi orang yang beriman. Tadi kita mendapatkan gambaran bahwa ketika mi'raj itu Nabi naik ke langit 1 sampai 7 sampai surga, dan yang terakhir adalah berhadapan dengan Allah. Ingat, dalam mi'raj itu Nabi berhadapan dengan Allah, dialog dengan Allah. Nah, kemudian berakhir Nabi mendapatkan paket perintah sholat 5 waktu. Nah, sekarang jika ada pernyataan sholat itu merupakan mi'raj bagi orang beriman, sholat yang seperti apa? Ini intinya. Para jamaah, sholat yang kemudian bisa menjadi mi'raj bagi orang yang sholat itu adalah apabila sholat itu dilakukan dengan khusyuk. Kalau kita sholat belum bisa khusyuk, tidak bisa mi'raj dalam bahasa sederhana. Nah, para jamaah, kita bahas sedikit apa itu khusyuk. Mungkin sebagian orang mengatakan khusyuk itu adalah kalau sholat itu tenang, nggak ubah-ubah belas. Bukan itu. Seorang ulama bernama Abdul Qadir mengatakan, wa'lam annal khusyu'a huwa jam'ul himmah wal i'rad an siwallah wa tadabbur fima yajri ala lisanihi minal qira'ah wa dzikr. Jadi khusyuk itu adalah keinginan yang kuat dan ingin fokus hanya kepada Allah. Lalu ketika membaca Al-Fatihah, membaca doa-doa zikir-zikir itu dihayati, direnungkan, sehingga kita merasa sedang berbicara. Kemudian dikatakan oleh Abdul Qadir ini, kalau ada orang sholat, termasuk kita, membaca Al-Fatihah, membaca bacaan rukuk, sujud, duduk, semuanya itu kemudian tidak direnungkan, tidak difahami, sehingga tidak mengerti apa maksudnya, maka orang seperti itu tidak mungkin bisa khusyuk, tidak mungkin. Dan apabila orang ketika sholat tidak khusyuk, maka orang itu seakan-akan tidak baca apa-apa dalam sholatnya. Faka'annahu lam yaqra. Jadi kalau orang sholat kok nggak khusyuk, maka bacaan tadi itu tidak ada artinya apa-apa. Maaf para jamaah, ini sedikit agak sedikit jeru. Kalau kita jujur, kita sejak TK udah belajar sholat itu. SD belajar sholat lagi, SMP belajar sholat lagi kan, sampai yang kuliah masih belajar sholat, bahkan kita sampai tua juga masih belajar sholat. Tetapi para jamaah, umumnya yang kita pelajari itu hanya tentang ya apa caranya sholat, gerakan-gerakan yang sunnah, yang menurut Nabi, gerakan hadis sahih itu yang seperti apa, bacaan-bacaan itu seperti apa, berhenti di situ pada umumnya. Coba ingat-ingat. Aja ngono sholat kayak gini, takbirnya, ini bacaannya di situ. Jadi dua ini kita fokus gerakan sama fokus bacaan. Jarang yang menyentuh
kekhusyuan. Malah ada yang sebagian orang mengatakan gak mungkin bisa khusyuk itu. Ada yang mengatakan begitu. Malah saya katakan tidak mungkin kalau tidak bisa khusyuk, tak balik. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan hambanya seperti kita untuk bisa sholat khusyuk itu kalau tidak ada kemampuan pada manusia. Jadi seandainya selama ini kita belum bisa khusyuk, mungkin belum belajar, belum berlatih saja. Nah, para jamaah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kiat-kiat bagaimana caranya sholat bisa khusyuk. Yang pertama, pada saat kita mau sholat itu harus punya niat yang ikhlas. Niat ikhlas itu maksudnya adalah bahwa ketika kita sholat itu hanya semata-mata ingin menghadap Allah, bukan karena faktor lain, bukan ada keinginan lain. Keinginan lain itu misalnya ingin dianggap oleh teman bahwa kita tuh rajin sholat, ingin dipuji orang lain bahwa bacaan kita itu bagus ketika sholat, bukan itu. Itu bisa merusak keikhlasan ketika kita sholat. Jadi para jamaah, yang pertama kita pasang adalah niat yang ikhlas. Agak keras ini. Nabi membuat pernyataan begini dalam hadis Sahih riwayat An-Nasa'i. Nabi mengatakan, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa tuduya biwajh. Allah tidak akan menerima suatu amalan yang tidak diniati dengan ikhlas. Jadi ini agak mengerikan. Jadi amal-amal kita semua akan ditolak kalau tidak ikhlas. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Karena itu para jamaah, mari kita belajar. Jadi ketika kita menghadap kiblat, sholat itu kita pasang di hati kita bahwa kita sedang berada pada Allah, kita menunaikan sholat. Kemudian yang kedua para jamaah, berusaha meneladani tata cara sholat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ini yang biasanya kita pelajari di situ. Gerakan-gerakan yang benar seperti apa, bacaan-bacaan yang benar itu seperti apa menurut sunnah Rasul. Ini juga kita pedomani. Nah, yang ketiga, ini yang mulai agak berat. Kalau pertama tadi kan fokus hanya karena Allah kita sholat. Yang kedua, berusaha sedapat mungkin sholat yang kita lakukan itu seperti sholatnya Rasulullah. Nah, yang ketiga ini yang tidak mudah. Ketika kita menghadap kiblat tadi itu, hati kita merasa seakan-akan melihat Allah. Tidak mudah ini. Karena menyangkut batin, menyangkut hati. Dalam kajian di tempat lain itu namanya ilmu tasawuf, bukan ilmu fikih lagi, nggak nyambung sini fikih. Fikih hanya yang kedua tadi itu, bagaimana cara geraknya, bagaimana bacaannya, itu fikihnya. Tapi yang ketiga ini adalah tasawuf. Jadi ketika kita menghadap kiblat itu merasakan kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah. Ini bukan ngarang para jamaah, ini hadis Nabi. Yang saya sampaikan semuanya benar hadis Nabi. Pernah ada peristiwa malaikat Jibril datang memuji Nabi. Ya Muhammad, apa itu ihsan? Nabi kemudian mengatakan, anta budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu beribadah merasakan seakan-akan melihat Allah. Nah, ini kan sulit. Nabi kemudian mengatakan, jika pada tingkatan itu belum bisa kamu tempuh, belum bisa kamu capai, yakinkan pada dirimu bahwa ketika kamu sedang sholat itu sedang dilihat oleh Allah.
dan dibantu oleh Allah. Sehingga kita merasa diperhatikan. Itu kali dua. Kali satunya adalah merasa kita sedang berhadapan dengan Allah. Lalu dengan mata hati, mata batin, mata hati. Kalau mata dari kita tidak sanggup. Nah sekarang apa untungnya atau apa gunanya kalau kita bisa seperti itu? Memudahkan kita untuk fokus bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Coba kita ingat kembali ketika kita sholat itu. Jarang yang bisa seperti ini. Allahu Akbar. Fokus kita pada gerakan, bacaan. Tapi apakah kita merasakan atau minimal apakah kita menyadari saat itu kita sedang berhadapan dengan Allah? Itu kelihatannya yang perlu kita latih. Perlu kita latih. Bukan tidak bisa. Mungkin selama ini kita belum melatih. Kita pernah dengar ada nama Abu Sangkan itu. Pernah bikin pelatihan sholat yang sangat viral di negeri ini. Mulai tahun 2005 sampai 2010, 5 tahun. Sekarang kadang-kadang masih tampil di televisi. Dulu sempat viral 5 tahun itu semua TV sampai menyiarkan cara beliau ini. Pelatihan sholat khusyuk namanya. Jadi bukan sekedar bagaimana tata cara sholat, gerakan dan bacaan, tapi batin. Nah, ini hadisnya. Jadi usahakan ketika kita sholat itu merasa kita sedang berhadapan dengan Allah. Dikatakan ka'annaka tarau, seolah-olah kamu sedang melihat Dia. Nah, karena ini tidak mudah, maka lompati yang sulit ini menjadi sadari bahwa ketika kamu sedang sholat itu sedang dilihat oleh Allah. Sedang dilihat oleh Allah. Sehingga kita hati-hati. Bagaimana gerakan kita yang benar, bagaimana yang benar. Malah tidak itu KW2. Selain itu KW3 dan seterusnya tidak termasuk. Baik, para jamaah, itu hadis Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa usahakan ketika sholat itu seakan-akan melihat Allah. Jika tidak sanggup, kita sadar bahwa saat itu sedang disaksikan oleh Allah. Kemudian yang keempat, lanjutannya. Ini ada hadisnya juga. Ketika kita sedang merasakan, sedang berhadapan dengan Allah itu, maka bisa melanjutkan yang keempat ini. Apa? Ketika kita sedang sholat itu merasa berbicara dengan Allah, berbicara, berdialog dengan Allah. Loh kok bisa? Mari kita lihat. Ada hadis yang cukup panjang. Hadis Sahih Muslim. Di dalam hadis Qudsi ini, Allah berfirman, saya persingkat. Apabila hambaku dalam sholat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka aku menjawab, Hamidani abdi, oh hambaku telah memuji aku. Allah menjawab. Dan ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka aku menjawab, Athna alai abdi, oh hambaku telah menyanjung diriku. Dan ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, maka aku menjawab Majjadil abdi, atau di kalimat lain Faradu ilai abdi, oh hambaku telah pasrah kepadaku. Jadi setiap ayat dibaca Allah menjawab, setiap ayat dibaca Allah menjawab. Dan ketika sang hamba kita ini membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Aku menjawab, wali abdi masa. Apa yang jadi keinginan hambaku akan dikabulkan. Coba para jamaah. Jadi ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wali abdi masa. Ojo kuatir, opo sudah di penjara bakal tak turuti. Kira-kira begitu kalau bahasa Jawa. Jadi di sini ada dialog para jamaah. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah itu jangan buru-buru. Juga jangan disambung-sambung. Karena ada banyak ya yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin indah suaranya, tapi kalau disambung-sambung seperti itu sama saja dengan tidak memberi kesempatan Allah untuk merespon. Ini fikihnya sebagian ulama ya makruh. Tidak sampai membatalkan sholat, tapi ya itu tadi menjadi tidak sempurna. Makanya dianjurkan baca Al-Fatihah itu ayatan-ayatan di hadis lain. Jadi satu ayat berhenti, satu berhenti, khusus untuk Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihah dalam suatu jadikan saran untuk berdialog. Kita mengucapkan apa, Allah menjawab apa. Seperti itu. Nah, kalau itu jadi perhatian kita sholat, insya Allah tertuntun khusyuk, gitu loh maksudnya. Dan jika bisa sholat seperti ini, itulah yang namanya ketika Mi'raj. Mi'raj tadi itu kan seorang hamba Nabi Muhammad naik langit 7 sampai kemudian berhadapan dengan Allah. Kemudian Nabi menerima paket perintah sholat 5 waktu. Kita pun bisa, tapi lain modelnya. Kita bisa merasa berdialog dengan Allah tadi itu. Dengan Al-Fatihah ini sudah jelas. Ini hadis khusi, hadis Sahih Muslim. Tidak diragukan lagi kesahihannya. Tinggal bagaimana kita menerapkan dalam sholat kita masing-masing. Itu nomor 4. Semuanya sampai 6. Saya tambah dikit berjamaah, mohon maaf. Yang kelima adalah ketika kita sholat itu hendaknya merasa berbisik-bisik. Berbisik-bisik itu ngomong pelan kepada Allah tentunya di sini. Bedanya kalau dialog itu kita ngomong Allah menjawab. Kalau berbisik-bisik kita ngomong Allah mendengar saja, nggak usah menjawab. Lah itu kita baca ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, dan lain-lain. Di luar Al-Fatihah. Di situ berbisik-bisik. Nah, ini didukung oleh hadis Nabi Sahih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Idza kana ahadukum fis sholati fa innahu yunaji rabbah." Apabila ada orang sholat, maka sebenarnya orang itu sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam prakteknya para jamaah, berbisik-bisik itu misalnya kita Allahu Akbar. Apa bacaan kita itu? Yang paling pendek, Subhana Rabbil Azim. Yang agak panjang dan populer adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma fi. Coba, itu kan bacaannya. Kita merasakan enggak ketika baca itu seperti seakan-akan berbisik-bisik dengan Allah? Itu yang perlu kita latih. Mari kita coba. Subhanallah Rabbana, Maha suci Engkau wahdahu, wa bihamdika, dan mujimu ya Allah. Allahumma firli,
ampunilah aku. Coba rasakan ketika membaca itu, kita memuji Allah dan minta diampuni. Ketika rukuk itu tadi, hadirkan hati kita. Kalau kita bisa menghadirkan hati, itulah kita khusyuk saat itu. Subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma. Tinggal sedikit ya, saya selesaikan sekalian ya. Mohon maaf. Jadi para jamaah, ini tadi yang saya katakan bahwa selama ini kita belum banyak yang berlatih yang mengarah ke situ. Tapi tentu orang per orang punya pengalaman pribadi yang bisa merasakan itu. Jadi kita ingin ya perkuatlah supaya ketika kita sholat itu tidak sekedar membaca, tapi bisa merasakan seperti berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa yang sangat bagus itu adalah ketika duduk di antara dua sujud. Ada bacaan yang pendek itu, Rabbi firli, Rabbi firli. Itu doa duduk, itu boleh itu. Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Ada yang agak panjang. Allahumma atau Rabbi sama Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada 5. Ini yang sangat populer. Wahai Tuhan, ampuni saya, sayangilah saya, ya Allah, cukupi kebutuhan saya, tutupi cacat-cacat saya, bimbinglah saya Allah, dan berikan saya kecukupan rezeki. Coba bayangkan, hampir semua kebutuhan kita ada di sini. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Para jamaah, jika kita bisa menjadikan bacaan untuk bisik-bisik dengan Allah, maka kita akan merasakan betapa asyiknya ketika kita sholat itu. Itulah khusyuk tadi. Nah, kalau kita seperti itu, bisa sama dengan seperti ikhlas tadi. Dan yang terakhir adalah tumakninah. Para jamaah, semuanya tadi tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak tumakninah. Apa tumakninah itu? Ada suasana tenang pada setiap gerakan. Rukuk tenang, baca apa tadi? Duduk tenang, baca apa tadi? Sehingga tumakninah adalah sarana untuk kita semakin bisa merasakan kehangatan. Tadi merasa berdialog dengan Allah. Kemudian merasa bisa berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah, itulah singkat yang bisa saya sampaikan. Tapi walaupun singkat sudah melewati waktunya, jadi mohon maaf. Intinya para jamaah, saya mengajak, jika ada orang mengatakan gak mungkin saya bisa khusyuk itu keliru. Insya Allah kita semuanya bisa khusyuk asal berusaha dan minta tolong, ya Allah berikan aku khusyuk ketika sholat. Terus minta seperti itu. Insya Allah pada saatnya Allah akan anugerahkan pada kita kemampuan untuk bisa khusyuk ketika sholat. Demikian para jamaah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kita mohon kepada Allah, semoga kita semua yang hadir ini tetap dalam badan sehat walafiat, dimudahkan dalam beribadah, dan bisa mendapatkan anugerah bisa khusyuk ketika sholat. Dan untuk tanggal 14 Februari nanti kita mohon kepada Allah semoga semuanya berjalan lancar dan Allah memberikan anugerah untuk negeri ini pemimpin yang terbaik untuk kita semua. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.